Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Hari ini teman-teman kita berada di tanggal 24 Juli 2023, hari Senin ya. Kita udah melewati weekend yang cukup boring di perdagangan kemarin sama 2 hari lalu. Hari ini baru ada news yang cukup ya mungkin akan membuat market sedikit bergejolak. Hari ini akan ada data soal PMI manufacturing untuk Inggris, Uni Eropa, serta Amerika Serikat ya. Ini ada data soal manufacturingnya, kemudian komposit PMI-nya sama global services. Ini bakalan berdampak lebih kepada market forex seperti euro, USD, kemudian dan juga pound sterling, teman-teman. Jadi yaitu beberapa data yang kita bisa temukan di perdagangan hari ini. Dari news nggak terlalu banyak, kita akan coba bahas dulu dari news geopolitik, teman-teman. Nah ini Rusia. Rusia dikabarkan itu menarik dari kesepakatan yang mereka bikin, teman-teman. Ya, yang mereka bikin tahun lalu soal overseeing grain export dari Ukraine. Jadi maksudnya adalah Rusia ini menarik diri dari kesepakatan yang mereka buat perihal ekspor grain atau apa ya, gandum mungkin ya, atau biji-bijian teman-teman, dari Ukraina. Ini berarti apa? Ini berarti supply chains, terutama soal makanan pokok, bahan-bahan pokok, makanan, minuman, terutama hasil-hasil panen dari Ukraina ini akan terhambat. Oke, ini bisa meningkatkan yang namanya peluang terjadi inflasi ke depannya. Jadi perang masih belum selesai, apalagi kemarin Janet Yellen dikabarkan memberikan bantuan kan sekian juta ya teman-teman, sekian sekian miliar US dollar kepada Ukraina untuk membantu persediaan mereka punya cadangan keuangan. Dan yang mengejutkan sih dari berita ini itu adalah eh, Zelensky ya. Jadi dari Zelensky selaku presiden Ukraina itu mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan support paket baru, terutama soal eh, apa namanya, preparation mereka atau persiapan mereka, yaitu more air defense, artillery dan juga long range weapon. Jadi bisa dibilang mereka akan dapat persenjataan baru juga. Mereka disupport sama NATO untuk ya mendapatkan persenjataan. Sepertinya sih ini memang sudah dikondisikan bagaimana caranya supaya kondisi dari geopolitik tetap bertahan seperti ini. Karena kalau kita lihat dari NATO juga nggak henti-hentinya memberikan bantuan kepada Ukraina. Ya, jadi perang masih belum selesai. Wah, inflasi masih berpeluang nih kalau gitu. eh dari berita yang lain, dari kondisi dari market, teman-teman, ini ada dari Alpapo, hot wallet yang mengalami hacking. Lagi-lagi ada platform DeFi, kemudian juga wallet, ya hot wallet terutama, yang kena hack, teman-teman. 31 juta US dollar melayang. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena kripto kita tahu memang aset yang berisiko tinggi, volatilitasnya sangat tinggi, ditambah lagi dengan adanya banyak sekali kasus kejahatan di dalamnya. Ini membuat kripto semakin semakin harus diregulasi. Itu adalah semacam gambaran yang memang ditampilkan oleh kondisi saat ini, teman-teman. Jadi cryptocurrency bukan sebuah aset yang safe 100%, dia masih banyak sekali ancaman-ancaman seperti hacking dan lain sebagainya. Sehingga ini bikin regulator itu makin lama makin yakin bahwa mereka harus meregulasi. Seperti itu kurang lebih ya, teman-teman. Ya, semoga data-data ataupun saldo dana yang mungkin dicuri itu bisa segera dikembalikan. Kita berharap seperti itu. Kemudian juga dari berita yang lain, Twitter baru saja berencana untuk mengganti mereka punya logo ya teman-teman. Dari sebelumnya logo burung itu akan berganti menjadi X. Kayaknya Elon Musk ini terobsesi banget sama yang namanya X ya. SpaceX lah, apalah yang berbau sama X itu, mereka dari Elon Musk sendiri sangat terinspirasi dan berniat untuk mengganti logonya. Wah, kenapa nih? Ada apa nih? Kenapa ganti logo? Apakah berpengaruh, teman-teman? Ya kita nggak tahu pastilah. Teman-teman, itu memang kegiatan yang dilakukan oleh Elon Musk.
Sementara berita ekspansi dilakukan oleh Ripple. Ripple baru aja melakukan applies untuk crypto license di United Kingdom atau di Inggris, kerajaan Inggris ya teman-teman. Ripple berusaha untuk masuk ke ranah atau masuk ke pasar dari Inggris sekarang ini. Setelah mereka cukup sukses di Asia, kemudian di Amerika Serikat juga termasuk terkenal ya, Ripple ini di Korea, kemudian di Jepang. Sekarang mereka ekspansi ke Inggris. Ini merupakan sebuah terobosan yang mereka kerjakan, teman-teman, guna untuk mendapatkan lebih banyak kemungkinan kerjasama, terutama mungkin dalam hal CBDC ataupun institusi perbankan. Karena Ripple ini kan identik sekali sama namanya uh, institusi perbankan. Jadi mereka pengen bisa deket sama Bank of England, ya kan, dan juga regulator di sana, sehingga ya jalan mereka akan lebih mulus untuk adopsi yang lebih besar. Jadi good job untuk Ripple. Ini data dari sentimen, teman-teman. Data soal pergerakan dari Wheels. Kalau kita perhatikan ya, ini ada beberapa kategori di sini. Seperti yang ini. Ini adalah infinite coin Bitcoin. Ini artinya kepemilikan Wheels dengan kepemilikan koin di atas dari 100 Bitcoin per walletnya. Kalau kita lihat dari aktivitasnya, selama Bitcoin bergerak di kisaran range harga 30, sorry ini berapa ya, di range harga sekian 24.000 sampai 31.000, Wheels itu sebenarnya Wheels yang punya kepemilikan besar ya, itu udah mengurangi proporsi akumulasi mereka selama Bitcoin itu naik sampai kisaran 31.000, itu perlahan-lahan mereka kurangi. Mungkin kalau ada diskon parah, mereka akan dedicate untuk cicil lagi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari datanya di Januari kemarin kan harga Bitcoin itu cuma sekitaran 23 ribuan. Itu mereka cukup banyak melakukan perdagangan ya. Akumulasi cukup banyak dilakukan, tapi makin tinggi harga Bitcoin mereka makin kayak slowing down. Nggak bisa banyak-banyak akumulasi. Terus kalau kita lihat dari kepemilikan wallet dari 1 sampai 100 Bitcoin itu terus mengalami akumulasi. Kalau yang 0,01 sampai dengan 1 Bitcoin pun juga kurang lebih sama, terus melakukan akumulasi, apalagi wallet-wallet retail yang kecil-kecil kayak kita nih, kayak saya teman-teman. Itu terus juga mengalami akumulasi. Artinya apa? Di harga-harga tinggi, Bitcoin di kisaran harga 31.000, 30.000, itu yang lebih mendominasi adalah dengan wallet kepemilikan 1 sampai 100 Bitcoin di wallet mereka. Jadi retail-retail lah yang melakukan akumulasi belakangan. Oke, itu dari beberapa data, dan sebenarnya ada beberapa informasi lain yang kita udah sampaikan juga di komunitas Telegram, teman-teman. Salah satunya ada begal kripto yang marak di Kanada. Ya, ini begal kripto ini berhubungan sama phishing. Jadi dia ngasih link-link gitu loh, teman-teman. Jadi diklik, teman-teman akan diarahkan ke link yang aneh-aneh. Nanti mereka bisa otomatis detect kalian misalkan punya hot wallet. Kalian simpan di HP kalian. Misalkan kalian pakai MetaMask atau pakai Trust Wallet, itu bisa kebuka sendiri, teman-teman. Karena data kalian tuh direkam sama sama app yang dari link itu. Jadi hati-hati sama aplikasi-aplikasi yang tiba-tiba terinstall di aplikasi kalian, di HP kalian. Kemudian ada sikap dari Brad Garlinghouse selaku CEO daripada Ripple ya, yang mengatakan bahwa tidak masuk akal menyalahkan seorang hakim karena dengan setia menerapkan hukum. Jadi ini perihal respon dari Brad Garlinghouse perihal SEC yang keberatan sama keputusan hakim, dan juga berencana untuk melakukan banding terutama untuk kasus dari XRP yang dianggap sebagai security ya, yang kemarin udah dinyatakan menang sidang. Terus dari Wu Blockchain ini ada berita soal Aptos. Aptos atau APT ya, saat ini akan melakukan apa namanya, distribusi airdrop. Jadi ini harus diwaspadai nih karena ada kemungkinan distribusi airdrop yang akan mereka lakukan. Jadi ini diakibatkan karena ada aplikasi sosial media yang namanya Cingari ya, yang menyediakan APT itu sebagai sebuah virtual gift atau hadiah virtual. Jadi semacam kalau orang pakai aplikasinya itu akan bisa menggunakan APT sebagai apa ya, alat untuk melakukan donasi, kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati sama aksi withdrawal karena yang namanya bagi-bagi koin apalagi secara gratis itu negatif.
Ya, itu beberapa data yang kita bisa temukan gimana untuk pergerakan dari harga Bitcoin hari ini. Kalau kita cek sih teman-teman, bentar ya, kita masuk dulu ke TradingView. Kita masuk ke TradingView, kemudian kita akan lihat posisi daripada pergerakan dari market. Oh ya, hari ini hari Senin biasanya memang closing time frame daily ya. Kita akan dapat closing time frame daily. Jadi ya siap-siap aja sama volatilitas daily dan juga weekly, teman-teman. Siap-siap sama volatilitas yang mungkin terjadi pada market. Jadi jangan terlalu banyak gerak sih kalau menurut saya. Kita masih kayak wait and see dulu. Menurut saya sih kita lebih baik wait and see sambil menunggu seperti apa kedepannya keputusan daripada suku bunga The Fed. Di perdagangan kemarin Bitcoin hanya diperdagangkan di kisaran harga 29.000 something ya. Terus tadi pagi spike naik sampai 330 sorry 30.300 US dollar. Posisi Bitcoin overall masih cenderung sideways dan kalau kita lihat dari time frame weekly, potensially kita akan koreksi dengan posisi yang korektif ya, atau closing dengan posisi yang korektif. Karena beberapa candle 1, 2, 3, 4 menunjukkan bahwa posisi Bitcoin ini masih dalam proses ambiguity-nya. Jadi masih belum begitu clear arahnya, tapi kemungkinan sih korektif. Kemungkinan kalau menurut saya arah Bitcoin akan korektif. Bila mana kalau kita cek dia di time frame daily, pergerakan Bitcoin so far masih cenderung sideways, tapi dengan volume smart money yang menurun, kemudian volume perdagangannya pun juga menurun disertai sama pergerakan harga Bitcoin yang cenderung menurun. Teman-teman bisa perhatikan dalam beberapa waktu, pergerakan Bitcoin ini agak sulit buat naik. Ya, nggak ada whales yang punya niatan untuk naikin Bitcoin ke 31.000 lagi. Jadi sepertinya buyer pun juga kayak agak wait and see, teman-teman. Tampaknya menunggu keputusan dari The Fed nih. Apakah The Fed akan naikin suku bunga atau enggak? Di FOMC tanggal 27 bulan Juli nanti ya. Jadi siap-siap aja. Hari Kamis, Jumat itu sangat-sangat volatile market. Kalau dari time frame daily itu dari time frame 4 jam kurang lebih ya sama-sama aja lah karena market cenderung sideways. Ada opsi untuk US dollar yang masih cenderung dalam penguatan ya, sementara aset-aset kelas lain seperti S&P 500 juga nggak kemana-mana, tapi dia masih potensial untuk naik, teman-teman. Kemudian apa namanya, emas. Emas ini juga kemarin udah sempat drop, sekarang dia lagi berada di level support. Apakah dia bakalan reversal lagi karena ditunjang sama volume smart money yang naik kemarin, atau dia justru malah terdepresiasi turun kembali. Jadi ini market masih belum ditentukan arahnya kemana. Ya, overall masih sideways aja. Jadi pembahasan kita gitu aja, teman-teman. Kita nggak berusaha buat nebak market karena ya volatilitasnya terlalu flat, teman-teman. Kurang begitu seru lah. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi buat teman-teman yang mau dapat update informasi terbaru soal dunia kripto. Silahkan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi. Itu aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.